Ya, Kak. Yang share dulu nih. Baik. Halo anak-anak semua. Halo Bu Guru. Selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Oke. Jadi Siang, Bu. anak-anak karena baru selesai istirahat, jadi kelihatan masih panas-panas ya, karena memang cuaca lagi panas. Jadi mari kita kondisikan kelas, meskipun dalam keadaan panas, tetap kita harus semangat untuk belajar. Silakan duduk dengan rapi, kemudian kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Jadi sebelum dilanjutkan, sambutlah panganjali umat dari Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi hadir semua. Nah, anak-anak, apakah ada yang kurang sehat? Sehat semua, Bu. Ya, Astungkare, kita semua sehat-sehat dan Ibu juga dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat meskipun lagi panas ya. Dan hari ini seperti biasa, karena kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan, agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, mari kita dahului dengan doa. Untuk itu mohon kesediaan dari Putu Sutrisna untuk bantu berdoa, boleh? Boleh, Bu Guru. Ya, silakan. Om Anu Badra Kertawayantu Wiswata. Baik, terima kasih sudah memimpin doa hari ini. Jadi siapkan alat tulis semua yang ada di masing-masing siswa. Kemudian ada buku juga Ibu bagikan ke anak-anak, nanti menjadi bahan untuk dipelajari ya. Baiklah, Ibu akan menayangkan satu gambar. Nanti adik-adik silakan perhatikan gambar yang Ibu share ya. Kira-kira apa yang ada di gambar tersebut ya? Bisa satu anak-anak yang sebutkan apa yang terjadi di sana? Orang Buang lagi sampah buang sembarangan, sampah, Bu. Asmara. Anak kecil lagi buang sampah. Ya, anak kecil lagi membuang sampah. Nah, kemudian berikut Ibu juga ada gambar ya. Apa yang bisa kita lihat di sini? Ada sampah, Bu. di laut, Sampah, Bu. Banyak di laut, Bu. Ya, ada banyak sekali sampah-sampah yang berserakan yang berada di sebelah rumah warga dan juga di laut ya, di pinggiran pantai Pantai, ya. Bu. Nah, kemudian ada juga gambar di sini yang Ibu ingin tayangkan ya. Nah, ini lagi apa mereka ini? Orang Ibu juga berkelahi, tidak lagi tahu berkelahi. mereka habis Iya. rebutan apa ini Ya. sampai begini modelnya ini. Dana dan Swardana udah berkelahi, Bu. Ya. Jadi Wadana anak-anak dan jangan sampai Bu. seperti ini ya. Ini contoh yang tidak baik untuk ditiru. Ya, Bu. Oke. Dari gambar yang Ibu tayangkan tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Sampah, Bu. Sampah. Perbuatan baik dan buruk, Bu. Saya Bu Oke. Guru, Trihita Karana ya Bu Guru ya. Iya, betul sekali. Seperti Putu bilang, kita akan mempelajari materi Trihita Karana. Namun sebelum itu, karena memang suasana lagi panas, kita kasih sejuk dulu sedikit semua anak-anak berdiri. Kita akan ice breaking, tepuk semangat. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, Ya. semangat. Oke, semua silakan duduk. Tidak ada yang bercerita. Mohon perhatian di depan ya. Ibu akan menjelaskan untuk selanjutnya. Dan di sini dapat kita lihat bersama. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu
Setelah siswa mempelajari materi hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dari Tri Hita Karana. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjabarkan dan menjelaskan bagian-bagian dari Tri Hita Karana. Nah, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan semua anak-anak ya, jangan sampai tidak ada yang mengerti nanti. Karena di saat akhir pembelajaran kita akan mengadakan evaluasi. Siap anak-anak? Siap, Bu Guru. Ya, Siap. Bu lanjut ya. Bentar ini lain yang keluar ini. Oke. Udah bisa ya. Jadi yang pertama yaitu pengertian dari Tri Hita Karana. Boleh untuk Nengas Wardana bantu Ibu membaca apa pengertian dari Tri Hita Karana? Iya, Bu. Ya. Nengah masih off ininya. Mikrofonnya masih off ya. Tri Hita Karana berasal dari kata tribu yang berarti 3. Hita yang berarti kebahagiaan dan Karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Tri Hita Karana berarti 3 penyebab terciptanya kebahagiaan, Bu. Ya, jadi benar sekali pengertian dari Tri Hita Karana adalah 3 penyebab terciptanya kebahagiaan. Baik, kita lanjut ke materi yang berikut yaitu bagian-bagian dari Tri Hita Karana. Nah, di sini adapun bagian-bagian dari Tri Hita Karana adalah sebagai berikut. Siapa yang bisa bantu? Agus bisa ya bantu Ibu untuk baca bagian-bagian dari Tri Hita Karana? Ya, Bu. Bagian-bagian Ya. dari Tri Hita Karana, 1. Hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia dengan manusia. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar. Hubungan manusia dengan Tuhan itu adalah Atman yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi ini, sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti, dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bakti itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya, yaitu dengan beribadah dan melaksanakan perintahnya, dengan melaksanakan tirta yatra atau dharma yatra, dengan melaksanakan yoga samadhi, dengan mempelajari, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran agama, selalu bersyukur. Itu hubungan manusia dengan Tuhan, Bu. Baik, ya benar sekali. Jadi, yang pertama untuk menciptakan hubungan yang harmonis kepada Tuhan, yaitu dengan cara salah satunya yaitu mengucapkan syukur. Jadi kita mengucap syukur atas segala hal. Yang pertama, kita dapat bernapas, kita dapat hidup, beraktivitas karena semuanya berkat ide Sang Yang Widiwasa yang pertama karena kita diberi atma sehingga kita mampu untuk hidup. Itu ya. Itu yang secara nyata kita rasakan, kemudian diberikan juga berkat kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan juga akal budi, gitu ya. Berikut bagian yang kedua. Ya, Made Yudana bisa bantu Ibu untuk membacakan? Bisa, Bu Guru. Ya, silakan. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerjasama dengan orang lain, Bu Guru. Karena itu, hubungan kerjasama harus selalu baik dan harmonis. Hubungan dengan manusia harus diatur dengan dasar saling asih-asuh, yang artinya saling menghargai, mengasihi, dan saling membimbing. Hubungan antar keluarga di rumah harus harmonis. Hubungan dengan masyarakat juga harus harmonis. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan, kedamaian lahir batin. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan negara yang tentram dan sejahtera, Bu Guru.
Ya, jadi sudah pasti ketika kita melakukan atau melaksanakan hubungan, merealisasikan hubungan kita antar sesama, tentunya kita akan memperoleh kedamaian, kesejahteraan, tentram ya. Beda lagi dengan yang ada di gambar yang Ibu tampilkan tadi, apa yang terjadi? Ada perkelahian, saling tendang, saling pukul ya. Dan itu contoh yang tidak baik untuk kita lakukan dan tidak mencerminkan dari nilai-nilai Trihita Karana. Kemudian yang ketiga ya. Aduh, minta maaf ini Ibu salah ketik kayaknya ya. Ini yang ketiga ini ya. Siapa yang bisa bantu kira-kira ya? Yuli bisa bantu baca? Bu, bisa. Ya. Hubungan manusia dengan alam lingkungan. Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan tidak boleh ditebang semuanya. Binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya, dan kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan. Keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam diri manusia. Dah, Bu. Baik, terima kasih Yuli sudah membacakan. Jadi sangat benar sekali bahwa ketika lingkungan kita bersih, ketika lingkungan kita nyaman, maka kita secara otomatis akan merasa nyaman. Nah, pernahkah anak-anak di rumah membersihkan halaman rumah? Pernah. Nah, Bu Guru. Apakah kalian Nah, bisa Bu. membedakan perasaan kalian ketika rumah kalian dalam keadaan berantakan? Seperti apa rasanya mungkin? Atau mungkin ketika rumahnya dalam keadaan bersih, bagaimana perasaannya? Kalau bersih nyaman. Ya, kalau Tenang, Bu bersih Guru. nyaman. Kalau kotor pasti tidak nyaman. Apapun yang dilakukan ketika ruangan atau tempat kita kotor pasti tidak nyaman ya. Nah, itulah tadi materi untuk kita bahas hari ini, dan saat ini kita akan membagi kelompok ya. Dan anak-anak Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Jadi anak-anak mulai bisa berhitung dari 1 sampai 3, setelah itu kembali lagi 1 sampai 3 ya. Oke, sudah. Jadi untuk kelompok 1 yang menjadi ketuanya yaitu Putu Sutrisna. Kemudian yang kelompok 2 Yuliani, Siap, Bu kelompok Guru. 3 Putuka. Jadi ingat ya, menjadi ketua kelompok ya. Baik, jadi masing-masing kelompok silakan duduk berkumpul dengan teman-teman yang satu kelompok dan akan mengerjakan tugas berikut. Jadi di sini kita akan melakukan kesepakatan berapa waktunya yang akan kita lakukan untuk diskusi. Ya, jadi di sini yang dikerjakan pada diskusi, kembali lagi ya, kesepakatan kita lakukan diskusi selama 20 menit bisa ya? Siap, Bu Guru. Ya, jadi di sini kalian nanti mengerjakan tugas berikut. Silakan kalian mengidentifikasi pengertian Trihita Karana, kemudian menjabarkan dan menjelaskan bagian-bagian dari Trihita Karana. Jadi nanti silakan anak-anak semua menulis nama kelompok, kemudian jangan lupa nama-nama anggotanya, supaya Ibu bisa beri nilai ya. Oke. Setelah kelompoknya dibagikan, nanti setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Siap ya? Bagaimana anak-anak, siap? Siap, Bu Guru. Ya, Bu Guru. Ya. Ya, Bu Guru. Oke, sekali lagi kayaknya kita mengantuk semua ya. Kita ice breaking sekali lagi, ada tepuk semangat sambil duduk ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih semua. Semangat semua mengerjakan, dan kali ini anak-anak silakan mengerjakan berkelompok. Oke. Ya, waktu telah selesai. Nah,
Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Udah, Bu. Ya, luar biasa. Belum, Bu. Jadi anak-anak semuanya tepat waktu ya. Jadi disiplin waktu juga diperhitungkan dalam penilaian. Jadi seperti kesepakatan kita tadi bahwa setelah selesai pengerjaan kelompok kita akan presentasi, dan silakan untuk kelompok 1 Putu Sri Krishna dan kelompoknya untuk maju di depan mempresentasikan. Ya, Baik, Bu. ya. Itulah kelompok dari kelompok 1 sudah menampilkan presentasinya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Atau mungkin ada masukan? Tidak ada ya? Ya, Bu. Tidak. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil presentasinya. Ya, berikut untuk kelompok 2 silakan maju di depan. Ya, Bu. Saya, Bu, kelompok 2. Oke, silakan maju di depan dan presentasikan apa yang menjadi hasil kalian. Oke, sudah selesai. Bagaimana teman-teman? Apakah ada masukan? Atau mungkin tanggapan ya? Yulinya menjelaskan terlalu cepat, Bu. Susah saya mengerti. Nah ya, jadi perhatikan itu Yuli, jangan terlalu cepat menjelaskan ya. Nanti teman-teman kebingungan nanti. Jadi Ya, seperti Bu. itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau masukan, kita beri applause lagi kepada teman kita yang masuk di kelompok 2. Dan saat ini untuk kelompok 3 dipersilahkan maju ke depan. Kelompok dari Putu Oka. Mana ini putunya? Bu Guru. Oh ya, silakan maju di depan ya. Oke. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Suaranya kecil, Bu. Nggak Ya, kedengaran. suaranya mungkin lagi pengaruh belum makan mungkin ya. Oke ya. Sampai suaranya kecil ya. Lagi batuk, Bu Guru. Oh, ya lagi batuk. Tadi Ibu tanya di awal tidak ada yang kurang sehat. Katanya sehat-sehat semua. Bagaimana ini? Mau permen aja ke banyak-banyak, Bu Guru. Iya. Sering Tidak boleh ya berbohong Bu. makan-makan Sering permen terlalu berbohong ya. banyak. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Silakan duduk untuk kelompok 3 dan kita beri aplaus untuk seluruh kelompok yang sudah maju dan mempresentasikan materi hari ini. Nah, setelah selesai, kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkannya? Dengan Swardana mungkin bisa bantu Ibu? Kesimpulannya Bu, Trihita Karana itu artinya mengandung makna 3 penyebab kebahagiaan Bu, yang terdiri dari 3, yaitu Ya. Parahyangan. Saya bantu Swardana, Bu. Ya, Putu bisa Sinyalnya bantu, silakan. Ya. perayangan Bu, Ya, bagus ya. omongan, Ya. dan kelemahan Bu. Oh ya. Mungkin lagi mengantuk ya, Nengah ya. Karena udah siang ini ya. Enggak Bu, Kurang konsentrasi. Baik. Mungkin bisa diperjelas mungkin Putu Sri Trisna untuk kesimpulannya. Bu, jadi Trihita Karana itu adalah 3 penyebab kebahagiaan, Bu. Jadi bagian-bagiannya itu ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar, Bu. Atau alam Ya, luar biasa ya. Berarti Putu Sri Trisna dari tadi memang memperhatikan ya, sangat memperhatikan materi kita hari ini. Terima kasih Putu dan juga Nengah untuk Emang pintar punya, Bu. bagaimana? Emang anaknya pintar ya, Bu. Luar biasa ya, berarti juara Ya. 1 terus di Juara kelas ya, umum, Bu Iya, ya. Bu. Iya, Juara umum, Bu. luar biasa. Jadi Tahun terima ini ya. kasih. Materi untuk hari ini sudah selesai. Kita akan Ibu akan menanyakan kepada anak-anak kira-kira dari tadi kita sudah mempelajari materi ini, bagaimana perasaan kalian mempelajari materi tentang Trihita Karana? Senang sekali, Bu. Perasaan saya senang Bu. Nambah Iya, ilmu, Bu. Pengetahuan. baik, luar biasa. Apakah dapat dipahami dengan baik materinya?
Dapat, Bu. Bu. Dapat, Dapat, Bu. Ya, luar biasa ya. Berarti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dapat tercapai hari ini. Nah, oleh karena itu, Ibu akan mengadakan evaluasi ya. Nah, ini evaluasi ada beberapa pertanyaan yang nanti anak-anak bisa jawab. Setelah itu dikumpul ya. Ibu bisa bacakan. Setelah selesai nanti Ibu bisa bacakan soal-soalnya setelah bukunya dikumpul ya. Dan juga kita bahas jawabannya bersama-sama. Baik, setelah anak-anak mengumpul, Ibu akan membacakan dan anak-anak silakan menjawab siapa yang bisa. Nomor 1 pertanyaannya, 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan disebut dengan titik-titik. A. Trihitakarana, B. Trirena, C. Trimurti, D. Trisarira. Kira-kira yang mana yang benar? Bu. Abu. Karena, Bu. Baik, luar biasa. Jadi jawabannya adalah Trihitakarana. Karena. Kita lanjut ke nomor 2. Trihitakarana mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Jika seorang petani melakukan ritual sebelum menanam padi untuk memohon berkat dari Tuhan, tindakan tersebut merupakan penerapan dari bagian titik-titik dalam Trihitakarana. Perayangan, Bu. Parahyangan. Ya. Jangan, Bu. Oke, luar biasa ya. Jawabannya benar. Kita lanjut di pertanyaan yang berikut. Nomor 3 ya. Di sebuah desa, masyarakat sering berkumpul untuk bergotong royong, membersihkan jalan atau memperbaiki rumah salah satu warga. Aktivitas ini mencerminkan penerapan titik-titik dalam Trihitakarana. Pawongan, Bu. Terowongan, Bu. Pawongan. Pawongan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Kemudian yang terakhir, mari kita kerjakan bersama. Seorang siswa memutuskan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mulai menanam pohon di pekarangan rumahnya. Tindakan siswa tersebut menunjukkan penerapan konsep titik-titik. Ini ada Pelemahan, Bu. pelemahan. Sangat Bu luar Guru. biasa ya, bisa dijawab semua dari nomor 1 sampai 4 dijawab dengan benar. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua, karena ternyata anak-anak sudah paham dengan materi hari ini. Baik, demikian untuk materi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita wajib untuk menjaga 3 hubungan yang sudah kita bahas tadi, baik kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, agar tercipta suasana yang harmonis, tentram, dan damai. Begitu juga dengan lingkungan kita agar selalu sehat. Ketika lingkungan sehat, tentu orang-orangnya juga dan alam semesta juga menjadi sehat. Bisa anak-anak diterapkan di rumah ya? Bisa, Bu Guru. Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan berkelahi dengan teman, karena semua hal itu akan mengundang bencana. Ketika membuang sampah sembarangan, bisa saja mengundang bencana seperti ketika hujan nanti, selokan-selokan yang ada akan tertutup dengan sampah-sampah, kemudian airnya tidak bisa lewat di selokan sehingga akan mengakibatkan banjir. Itu ya. Kemudian anak-anak juga harus saling mengasihi dengan teman, tidak boleh berkelahi. Ketika anak-anak nanti berkelahi, semuanya akan kacau ya. Kacau dalam artian di sini anak-anak tidak akan merasa tenang, begitu juga dengan orang tua. Karena itu merupakan hal-hal yang tidak boleh dan dilakukan setiap hari gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu Guru. Ya, baik, terima kasih untuk materi hari ini sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menemani Ibu selama 2 jam pelajaran ini. Kita lanjutkan minggu depan, dan materi minggu depan adalah hubungan Trihitakarana dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi anak-anak silakan nanti mencari referensi, baik itu di buku, di Google, bisa juga di YouTube. Jadi nanti kita bahas minggu depan. Baik, terima kasih. Ibu akan tutup dengan para mesanti. Ya, para mesanti ngawet Om Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang semua. Yang Selamat Bu. siang. Yang, Bu.
Izin, Pak. Baik, tak terasa yang terakhir sekarang Bu Tut Yuliani sebagai penutup pada simulasi di hari ini. Oke, yang pakaikan dulu co-hostnya.